Baik teman-teman, kita mulai untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu meskipun secara daring untuk meneruskan materi perkuliahan kita di Fisika Dasar 2. Nah, kalau kemarin teman-teman semua sudah melakukan asistensi terkait dengan bab 2, bab 1 juga. Nah, di dalam bab 1 dan bab 2 ini membahas lebih ke arah elektrostatis ya, lebih ke arah elektrostatis. Sehingga ketika dia berbicara tentang elektrostatis, maka muatan yang ada di sana, muatan listriknya itu adalah muatan yang tidak berpindah. Ya, tidak berpindah. Nah, karena dia tidak berpindah, maka efek dari pengumpulan muatan atau istilahnya muatan-muatan tersebut ya hanya sekedar pada rangkaiannya itu saja atau komponen-komponen itu saja. Ya, dampaknya tidak ada. Ya. Ketika dia akan berdampak, maka perlu kita hubungkan, ya kita hubungkan antara apa? Antara potensial yang tinggi dan potensial yang rendah. Ya. Jadi kalau kemarin kita sudah menyatakan bahwa adanya beda potensial, ya beda potensial. Apa itu beda potensial? Beda potensial adalah perbedaan potensial, ya perbedaan potensial antara dua buah titik, ya, atau dua buah poin, namanya aja beda potensial, ya beda potensial. Nah, ketika kita berbicara tentang beda potensial, maka kita tidak bisa mengetahui sebenarnya apa sih dampak dari beda potensial itu. Nah, kecuali kalau antara potensial tinggi dan potensial rendah kita hubungkan. Sebagai contoh, kalau di dalam mekanika, jenengan punya sebuah tandon air atau toren yang ada di yang dipasang di lantai 1 misalnya dari rumah jenengan. Maka jenengan akan mendapatkan beda potensial antara toren yang di lantai 1 dengan yang di bawah atau di dasar lantai. Nah, bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa itu ada beda potensial, berapa besar beda potensialnya, maka jenengan harus menghubungkan antara toren yang di atas tadi dengan yang di bawah. Dengan apa? Dengan pipa. Nah, dari pipa itu Anda akan bisa lihat bahwa air yang berada di toren atau tandon itu lama-lama akan mengalir ke bawah dan kemudian lambat laun akan habis. Nah, berapa besarnya, ya, berapa banyak atau berapa lamanya air itu habis, dia akan ditentukan oleh pipa yang jenengan buat. Ya, semakin besar diameter pipa yang jenengan buat, ya, yang kita buat atau yang kita pakai, maka air yang mengalir itu akan semakin cepat habis. Ya, itu akan cepat habis. Analogika dengan kondisi itu sebenarnya sama, teman-teman. Jadi kalau misalnya, ya, kalau misalnya kita punya sebuah muatan yang tersimpan, misalnya kemarin kita sudah membahas tentang kapasitor. Ya, kapasitor baik kapasitor plat sejajar, kapasitor silinder koaksial maupun bola sferis atau bola yang sepusat. Nah, kalau kemarin kita sudah sampaikan bahwa ketika dia konduktor, ya konduktor ini kita bicara konduktor, maka muatan akan tersebar secara merata. Tapi di mana? Di permukaannya. Ya, itu konduktor. Kalau isolator, maka muatan itu akan tersebar secara merata di seluruh bagian dari isolator. Nah, kemudian itu hanya tersimpan di situ saja. Kita tidak bisa mengetahui dampak atau efek dari muatan itu. Ya, kalau saya ingin mengetahui perjalanannya atau perubahannya, maka antara kutub yang satu dengan yang lainnya harus saya hubungkan. Atau istilahnya kalau bahasa kerennya lah kita kasih tunnel atau kita kasih lubang atau kita kasih sumur atau kita kasih penghantar istilahnya kalau di elektronika atau di listrik. Nah, dengan adanya penghantar atau tunnel tadi, maka muatan itu akan berpindah. Ya, berpindah dari mana? Dari yang memiliki polaritas tinggi atau energi potensial tinggi ke energi potensial rendah. Ya. Sejalan dengan itu, maka sebenarnya identik dengan tadi, ya. Dengan apa? Dengan toren tadi, dengan tandon air, ya. Semakin besar tandon airnya, ya, maka kapasitas air yang tersimpan di dalam tandon akan semakin besar. Semakin besar kapasitornya, maka
jumlah muatan yang tersimpan juga akan semakin besar di dalam kapasitor itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi ketika dalam tandon air itulah kita hubungkan dengan sebuah pipa, ya, maka di dalam listrik ini kita hubungkan dengan sebuah konduktor. Ya, maka konduktor ini akan sebagai jembatan yang menghubungkan antara potensial yang tinggi dengan potensial yang rendah. Ya, potensial tinggi dengan potensial rendah. Kita punya VAB, beda potensial antara A dan B. Namanya aja beda potensial. Maka berarti di situ ada potensial yang tinggi dengan potensial yang rendah. Nah, kalau ini nanti saya hubungkan antara dua buah kutubnya, maka tentunya muatan yang berada pada potensial yang tinggi tadi akan mengalir ke potensial yang rendah. Seberapa cepat muatan itu akan berpindah, ya, seberapa cepat muatan akan berpindah, dan seberapa cepat muatan yang tersimpan akan habis, itu akan ditentukan oleh penghubungnya. Ya, sama seperti yang tadi, ketika kita punya tandon tadi, kalau pipanya itu semakin besar, maka air itu akan semakin cepat habis. Ya, air itu akan semakin cepat habis. Tapi kalau pipanya kecil, maka lama sekali itu akan habis. Ya, sebenarnya fenomena apa dari kedua ini? Ya, salah satunya yang disebut sebagai hambatan. Ya, hambatan. Ketika pipanya itu besar, maka hambatan yang dimiliki oleh pipa itu menjadi lebih kecil. Buktinya apa? Buktinya bahwa air yang ada di tandon yang mula-mula penuh, kira-kira setengah jam sudah habis. Sementara ketika pipanya kecil, berarti hambatannya besar. Ya, mungkin bisa sampai 1 hari. Kalau pipanya diameternya hanya kecil sekali, seperti diameternya sedotan minuman, ya. Itu sangat lama itu. Karena apa? Hambatannya kecil. Termasuk nanti panjang pipa juga akan berpengaruh, dan seterusnya. Nah, itu adalah analogikanya. Terus bagaimana dengan itu, Pak? Oke, kita akan masuk pada materi yang kita pada sekarang ini. Yang akan kita bahas adalah terkait dengan ini, teman-teman. Yaitu tentang arus searah. Sebenarnya bukan hanya arus searah, tetapi di sini adalah muatan yang bergerak atau elektrodinamis. Ya. Kalau yang kemarin adalah elektrostatis, artinya adalah muatan yang ada muatannya, kemudian ada pengaruhnya, tapi muatan itu tidak bergerak. Nah, sekarang kita masuk pada muatan yang dinamis. Nah, dari muatan yang bergerak itu nanti akan muncul yang namanya arus listrik. Jadi kalau kita lihat, kita punya beberapa macam, ini adalah beberapa sumber arus searah. Pak, kalau kita berbicara tentang arus searah, berarti ada arus yang bolak-balik. Betul. Ya. Ketika kita berbicara tentang arus searah, maka nanti akan ada arus bolak-balik. Ini adalah arus searah, sumber arus searah. Ada baterai, macam-macam baterai juga bermacam-macam. Ada baterai yang kecil seperti itu, ada baterai aki. Aki pun sekarang perkembangannya sangat luar biasa. Kemudian ada baterai kancing dan baterai-baterai yang lainnya. Itu adalah sumber arus searah. Sebenarnya apa yang membedakan antara arus searah dan arus bolak-balik? Maka kita harus tahu di situ. Nah, jadi kalau kita perhatikan nantinya ya penghantarnya antara ini adalah kita anggap sebagai kutub positif dan kutub negatif, berarti dia punya beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif. Kalau kita buat begini, ini maka akan ada begini. Kalau ini adalah titik A, ini titik B, maka di sini akan ada V A B apapun itu, ya VAB. Kalau kita ukur ya, kita ukur dengan alat ukur voltmeter tembaga atau voltameter atau voltmeter. Kita akan dapatkan itu beda potensialnya. Nah, sekarang yang akan kita lihat, kalau misalnya ini saya hubungkan supaya muatan itu berpindah dari A ke B ataupun bahkan dari B ke A. Maka kita harus tahu ya, apa saja yang nanti bisa memindahkan itu. Misalnya, Pak, kalau saya hubungkan dengan sebuah karet, apakah bisa? Nggak bisa kalau karet. Kalau menggunakan kayu, apa bisa? Nggak bisa. Kalau saya menggunakan sebuah kawat, apakah bisa? Bisa. Ya, sebuah kawat, sebuah tembaga ataupun yang lainnya. Nah, dari situ maka kita perlu paham ini. Ya, kita harus tahu beberapa sifat hantar listrik dari sebuah bahan. Kemarin kita juga sudah bahas. Ada konduktor, ada isolator, ada semikonduktor dan superkonduktor. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Apa yang membedakan antara semuanya ini? Yang membedakan apa sebenarnya? Kita akan lihat satu persatu. Ya. Jadi
Sebelum kita masuk ke sana, maka kita harus tahu tadi, apa sih listrik tadi kan ada arus searah. Berarti ada arus bolak-balik. Ada yang tahu apa itu pengertian dari arus searah? Ayo, ada yang tahu? Monggo silakan. Arus searah adalah arus yang begini, 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 dan begitu. Arus bolak-balik adalah arus yang begini, 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 begitu. Apa yang Anda ketahui dari sana? Monggo silakan. Ya, silakan Mas Fahrul. Silakan. Arus yang nilai arus listriknya nggak berubah, Pak. Nggak berubah. Oke, baik. Terus yang lainnya, ayo. Kalau yang bolak-balik bagaimana, Mas? Mas Alfa. Kalau yang bolak-balik? Berubah, Pak, tergantung frekuensi. Oke, tergantung frekuensi. Baik. Terus, siapa lagi? Ayo, monggo silakan. Ayo. Monggo silakan. Jadi kalau Mas Fahrul tadi mengatakan bahwa arus salah harus yang tetap ya, yang tidak berubah begitu. Harus bolak-balik yang berubah tergantung pada frekuensi begitu. Ada yang lain monggo silakan. Biar diskusinya menarik begitu. Apa yang Anda ketahui? Ya. Tadi kita sampaikan itu baterai. Kenapa kok baterai begitu kan? Nah, ya, monggo silakan. Kalau kita lihat HP Anda itu menggunakan sumbernya apa? Searah atau bolak-balik? Ayo, HP, laptop. Ayo. Bolak-balik bukan, Pak. Kenapa? Bolak-balik bukan, Pak. Bolak-balik. Oke, kenapa bolak-balik? Ayo. Nggak apa-apa salah. Monggo silakan. Kalau salah nanti kan tahu salahnya kan kemudian oh yang benar adalah seperti ini kan begitu. Tidak usah takut salah. Monggo silakan. Ayo. Ada punya pendapat lain? Ah, saya, Pak. Ayo, monggo silakan. Ayo. Setiap hari loh ini. Kita pakai ini dua-duanya ini. Kita bisa membedakan kapan saya menggunakan arus searah dan kapan saya menggunakan arus bolak-balik. Kan harus tahu itu. Ayo, monggo. Silahkan, Mas Damian. Mas Tombak ini. Jawab, Mbak. Iya, silahkan. Tahu saya kok arus bolak-balik itu dipakai buat di dalam rumah. Oke. Terus, kalau yang searah? Terus kayak arus searah tuh buat kayak gimana ya? Kayak buat ya buat ya kayak barang itu, Pak. Oke. Baik, yang lainnya ayo. Nah, sudah ada 2 yang menjawab. Ayo. Silakan. Arus searah adalah arus yang sama seperti halnya sebenarnya identik kalau kita identikan dengan kondisi lalu lintas misalnya. Ya, jalan tol itu searah atau bolak-balik? Jalan tol. Pernah lihat kan? Oh, lajur di jalan itu satu arah misalnya, begitu kan? Ada tandanya. Satu arah. Kemudian di situ tidak ada tanda, berarti bisa bolak-balik, misalnya kan begitu. Pernah lihat itu kan ya? Misalnya kalau di Surabaya misalnya, kita punya di Jalan Kertajaya. Kertajaya itu satu arah atau bolak-balik? Yang Surabaya, ayo. Ayo. Jalan Ayani, satu arah atau bolak-balik? Ayo, masa nggak bisa jawab? Ayo. Bolak-balik, Pak. Bolak-balik. Yang bolak-balik, yang mana yang bolak-balik? Kenapa dikatakan bolak-balik? Bah, ketika saya jawab malah ditanyain. Tidak, bukan begitu. Ketika nanti pemahaman jenengan keliru, kita bisa betulkan. Oh, itu tuh yang dimaksud dengan arus bolak-balik. Oh, itu yang dimaksud dengan arus searah. Ya. Oke, ada pertanyaan? Atau ada yang mau jawab? Silakan, ayo. Ayo, Rek. Hah? Waduh, gimana ini? Hah? Ya. Oke, baik. Arus searah itu arus yang polaritasnya tetap. Ya, polaritasnya tetap. Kalau positif ya positif saja. Kalau negatif ya negatif saja. Ya, polaritasnya tetap. Ada yang mengatakan, oh yang tidak berubah terhadap waktu. Belum tentu ya, belum tentu. Ya, belum tentu tidak berubah terhadap waktu.
Ya, dia bisa berubah terhadap waktu, tetapi dia tidak akan mengalami perubahan polaritas. Kalau positif ya positif saja. Ya, sementara arus bolak-balik itu adalah arus yang polaritasnya berubah per satuan waktu. Ya, berubah per satuan waktu. Berubah sebagai fungsi waktu. Polaritasnya ya, tidak hanya nilainya, polaritasnya. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan itu secara periodik sekali. Ya, periodik sekali. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa ini arus searah itu adalah begini. Ini searah. Karena apa? Dia dari positif. Ini 0 misalnya, kemudian dia di bawah ini. Negatif. Dia tidak akan pernah berubah polaritas. Begitu halnya kalau misalnya kita berbicara ini ideal ya, ideal dari seperti ini. Kalau tidak ideal bagaimana? Yang tidak ideal itu misalnya begini, Jenderal punya charger HP, charger laptop, itu bisa jadi seperti ini. Mungkin Jenderal pernah tahu istilah yang namanya penyarah setengah gelombang. Maka ini dikatakan sebagai searah. Karena apa? Lupa itu kan periodik. Iya periodik, tetapi dia polaritasnya tidak akan berubah. Dia hanya positif saja. Sementara kalau yang lainnya mungkin bisa begini. Pak, kalau berarti yang begini bagaimana? Ini juga searah. Karena polaritasnya tidak berubah sepanjang itu, meskipun dia periodik terhadap waktu. Ini adalah ideal, ini adalah kenyataannya. Faktanya seperti ini. Kecuali kalau yang ini itu adalah dari baterai ya. Yang ini adalah dari apa? Charger. Power supply. Jadi charger itu tidak sepenuhnya dia akan seperti yang ini. Tetapi dia berharap menjadi seperti ini. Karena apa? Dia akan digunakan untuk ngecas baterai. Ya, supaya baterai tidak rusak, tidak cepat rusak, maka harus seperti yang ideal itu. Maka orang berupaya ke sana. Nah, upayanya bagaimana? Upayanya dengan menambahkan beberapa komponen-komponen lain. Seperti yang kemarin kita bahas. Di situ adalah ada komponen kapasitor. Jadi kalau nanti dikasih kapasitor akan bagaimana? Ini pengetahuan jenengan. Kalau saya kasih kapasitor akan seperti ini, teman-teman. Dia tidak akan mencapai nilai 0, tapi dia akan selalu mendekati nilai maksimum. Itu adalah kalau kita gunakan dia kapasitor. Ini adalah dengan adanya kapasitor. Ya, paham ya? Itu arus searah. Contohnya apa? Baterai, ya, baterai tadi. Kemudian kalau sumbernya selain baterai sekarang ada yang namanya panel surya. Itu juga merupakan sumber arus searah. Kemudian generator pun juga ada generator yang searah. Ya, tetapi juga ada generator yang bolak-balik dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini bagaimana dengan arus bolak-balik? Arus bolak-balik berarti dia adalah periodik. Periodik terhadap apa? Terhadap waktu dan polaritasnya ini. Maka kalau Anda perhatikan ini positif, ini negatif, maka dia akan positif, dia akan negatif, positif, negatif. Tergantung pada frekuensi yang dihasilkan. Seperti yang di dalam rumah kita, di rumah kita itu adalah 220 volt 50 Hz. Ya. Ya, sehingga akan seperti itu. Sehingga tidak akan terasa antara perubahannya karena sangat cepat sekali. Dalam 1 detik ada 50 puncak dan 50 lembah. Ya, ini contohnya ya PLN ya, listrik PLN. Itu generator ya. Generator AC ya, karena ada generator DC teman-teman. Ya, ada generator DC dan lain sebagainya. Ya, tahu ya bedanya ya. Nah, orang ya, maaf ini kok meetingnya berubah nanti. Baik, nanti kalau ada perubahan waktu 10 menit, kita akan langsung join lagi ya, teman-teman ya. Baik, berikutnya adalah ini. Konsepnya sebenarnya seperti apa? Konsepnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kemarin kita berbicara tentang bahan tadi, bahan konduktor adalah bahan yang muatannya tersebar secara merata di permukaan. Dia tersebar secara merata. Jadi kalau kita punya konduktor seperti ini adalah muatannya seperti ini.
Ya, maka yang menyebabkan dia konduktor itulah muatannya atau disebut sebagai muatan valensi. Ya, ini elektron valensi atau elektron terluar ya. Ya. Nah, di dalam konduktor, ya di dalam konduktor, kalau kita bicara konduktor, muatan ini akan bergerak secara acak. Ya. Muatan bergerak acak. Ya. Acak, tetapi dia tidak bisa keluar dari konduktor itu. Tidak akan bisa keluar. Ya, tidak akan bisa keluar. Ya. Jadi bisa jadi nanti kalau misalnya seperti ini ada yang bergeraknya ke kanan, ke kiri, sembarang itu bisa. Memungkinkan seperti itu. Itu kalau konduktor. Kalau isolator bagaimana? Isolator muatannya tidak bisa bergerak. Kalau isolator. Ada muatan tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia diam saja. Ya, itu isolator. Nah, konduktor ini ketika dia nanti ada pengaruh dari medan luar, kita pengaruh dari medan luar, misalnya dikasih dengan medan luar itu berupa beda potensial atau apapun, saya kasih medan listrik E. Ya, saya kasih medan listrik E. Arahnya ke sana. Maka, ya, seperti yang kita ketahui, ketika dia ada medan listrik, maka keduanya ini adalah akan terjadi apa? Interaksi. Gaya yang besarnya adalah bahwa F sama dengan adalah Q dikalikan dengan E. Arahnya ke mana? Searah dengan E-nya. Jadi kalau arahnya ke kanan, maka muatan akan bergerak ke kanan. Semuanya teratur ke kanan. Arahnya. Oke? Paham? Nah, kemudian kalau salah satu sumber dari E ini, sumbernya E ini adalah apa? Sumbernya ini adalah beda potensial. Salah satunya. Sehingga apa? Sehingga ini saya hubungkan dengan ini. Nah. Karena berdasarkan pengalaman pernyataan beda potensial, maka ya dV sama dengan E dot ds. Dari mana dV ini? dV dari mana? dV itu dari apa? F gini kan? Ya, potensial kan? F ds per Q kan begini kan? Ya, betul kan? Begini kan ya? Jadi F-nya apa? E dikalikan Q kalikan ds per Q. Nah, maka menjadi seperti ini. Kan konsep dari beda potensial. Sehingga apa? Muatan akan bergerak kemana? Searah dengan F-nya. Dia akan bergerak ke kanan. Nah, suatu ketika, maka dia akan dihadapkan pada ujungnya ini. Ujungnya ini punya luasan A. Seperti yang saya katakan tadi, ya, maka kalau misalnya kita punya sebuah pipa yang nanti akan dialiri oleh air, maka semakin besar luasan pipa itu akan menyebabkan semakin cepat air itu akan habis. Ya, asumsinya bahwa muatan ini adalah air. Ya. Jadi dia akan ditentukan oleh A-nya itu. Sehingga kita asumsikan bahwa ada sebuah muatan yang bergerak ke kanan. Paham ya? Ada muatan yang bergerak ke kanan. Ya, sesuai dengan arah gayanya. Nah, seterusnya sehingga didapatkan itu. Nah, kalau misalnya dalam satu muatan yang bergerak ini itu satu partikel ya, satu partikel itu di dalamnya ada muatan yang banyak. Berarti ada rapat muatan di situ. Ya, misalnya begini contohnya adalah kalau dengan naik kendaraan bermotor di jalan tol. Ya, kemudian di pintu tol itu kan yang kita bahasanya kalau nanti misalnya lebaran itu kan arus mudik. Nah, berapa besar mobilitas arus mudik dari Jakarta atau dari Surabaya menuju ke daerah Jawa Tengah dan sebagainya. Yang pertama adalah yang dihitung adalah jumlah kendaraannya. Dalam 1 menit ada 50 kendaraan. Ya kan? 1 menit. Kemudian
Itu adalah kalau kita berbicara tentang rapat muatannya, kendaraannya. Kemudian di dalam setiap kendaraan ada 5 orang. Maka sebenarnya berapa orang yang berpindah dari Jakarta menuju Jawa Tengah atau dari Surabaya menuju ke Jawa Tengah? Maka 50 dikalikan dengan 5. Jadi ada 2 keadaan. Yang pertama adalah arus kendaraannya, yang kedua adalah arus mobilitas orangnya. Hal yang sama sebenarnya, ya, sama seperti itu. Nah, kalau misalnya kita analogikan lagi, besarnya jumlah kendaraan yang bisa lewat di dalam pintu tol itu kan tergantung apa? Tergantung berapa banyak jumlah pintu tolnya. Kalau tolnya hanya 1, ya, kalau pintunya hanya 1, maka akan terjadi desak-desakan. Ya, akan berdesak-desakan. Ya, harus ngantri dan sebagainya. Ya, kalau pintunya banyak, maka juga akan semakin lancar. Paham ya? Analogi seperti itu sama seperti yang di listrik. Jadi ada muatan, ya, muatan itu ada 2. Rapat muatan yang terkandung dalam sebuah partikel atau di dalamnya. Ya, kalau yang muatan utuh tadi adalah mobilnya. Kalau partikelnya adalah orangnya. Jadi kita bisa melihat ada 2 keadaan. Apakah yang akan kita hitung untuk orang yang melakukan mobilitas dari penduduk yang tinggi ke rendah, Jakarta ke daerah, atau jumlah kendaraannya. Jadi orangnya atau jumlah kendaraannya. Maka nanti akan ada konsekuensi yang seperti itu. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Sebelum kita masuk pada berikutnya. Nah, kalau ya tidak ada beda potensial, ya tidak akan terjadi. Sama seperti begini. Kalau antara Jakarta dengan daerah, di daerah itu potensialnya sama, orang tidak akan berpindah dari Jakarta menuju ke daerah. Setiap lebaran, setiap momen apapun tidak akan berpindah. Sama saja kok. Ya, itu namanya karena ada beda potensial, karena ada potensial yang berbeda. Di Jakarta dengan kepadatan yang seperti itu, di daerah lebih lengang. Di Jakarta dengan perputaran ekonomi yang seperti itu, di daerah tidak ada. Maka akan adanya perbedaan potensial, perbedaan keadaan antara Jakarta dengan daerah. Nah, perbedaan itu yang menyebabkan orang akan berpindah. Ya, hampir sama seperti kalau misalnya dengan lihat bioskop misalnya. Kalau jangan keluar dari bioskop, ya, keluar dari bioskop itu kan gate-nya hanya 1, maka jangan harus apa? Harus ngantri. Ya gate-nya ini, ngantrinya ini. Apa yang terjadi kalau misalnya tiba-tiba dengan lihat bioskop tiba-tiba ada kejadian gempa? Maka yang terjadi apa? Maka di sini akan berebut untuk bisa keluar. Ya kan? Anda berebut akan bisa keluar. Nah, rebutan itulah akan menimbulkan gesekan sebenarnya antara satu dengan yang lainnya, sehingga nanti akan menjadi kerumunan, ada yang terinjak-injak dan sebagainya. Nah, konsep yang terinjak-injak dan sebagainya itulah yang nanti menyebabkan kalau di listrik itu adalah adanya panas. Nah, panas itulah nanti kalau di sekitarnya itu ada bahan yang mudah terbakar, maka yang terjadi adalah kebakaran. Apa yang menyebabkan itu? Sebenarnya adalah diameter luas penampang ini. Kalau luas penampangnya semakin luas, maka tidak akan terjadi itu panas dan kebakaran. Karena apa? Yang mau keluar dari ini gampang untuk keluar. Tapi kalau yang ini jumlahnya banyak, pintunya kecil, ya, luasannya kecil, maka akan terjadi desak-desakan. Jadi misalnya begini, ini kan. Nah, berarti kan di titik ini. Disimpul yang gitu, maka apa? Yang di sini orang bisa masih lenggang ya, masih bisa santai. Tapi kalau di sini, maka orang harus sudah berdesak-desakan. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ya. Sehingga nanti akan seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita